Sobat R, saya nggak sendirian loh, ditemani sama ibu cantik di sini. Sudah siap di studio. Ya, seperti tadi yang sudah saya bilang Sobat R, kalau hari Rabu waktunya buat berwisata kuliner. Dan yang satu ini adalah pemilik usaha kuliner, owner dari warung dan catering Pandu yang ada di Trawas. Waduh, kalau biasa Sobat R mungkin pas hari Sabtu, hari Minggu gitu ya, ada planning ke daerah yang pegunungan sana ke Trawas. Nah, bisa mampir nih ya. Kayak gimana sih Ibu Pandu ini? Apakah namanya Ibu Pandu atau mungkin namanya yang lain ya kira-kira ya? Kadang-kadang kan belum tentu Sobat R yang dipakai nama itu adalah nama sebenarnya, ya kan? Waduh, kayak Mawar Melati gitu ya, nama samaran. Ya udah, ini nggak pakai lama, saya sapa aja untuk tamu saya pagi hari ini di OTW obrolan tentang wanita di wisata kuliner. Kita ngobrol bersama dengan Mbak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini Ibu Pandu bener? Bu Pandu. Nama aslinya sebetulnya saya Fitria Cahyati gitu ya. Tapi orang ini ada hubungannya sama cucu Cahyati apa enggak? Masih ada saudara? Enggak kayaknya. Enggak ya. Dulu sempat gitu. Apa sih jenengku kok podo ambek cucu Cahyati ya? Oh gitu ya. Tapi kan enak Mbak, bisa jadi penyanyi dangdut. Enggak bisa sama sekali. Oke, ini Mbak Fitri Cahyati atau kalau di Facebook Mbak Fitri Cahya ya? Iya, Cahya betul. aja nggak pakai tiga perasaan? Enggak. Cahya gitu aja ya. Iya. Mbak Fitri Cahya. Nah, ini Sobat R mungkin bisa cari di Facebooknya Mbak Fitri Cahya di situ ya. Nah, ini adalah pemilik dari warung dan catering Pandu. Pandu betul ya? Pandu. Iya, Bu Pandu. Bu Pandu ada Iya, punya. iya. Oke. Ini di Trawas sebelah mana sih, Mbak? Sebetulnya kita nih nggak di Trawas ya. Jadi saya itu perbatasan antara Trawas sama Pacet. Oh, jadi nggak terlalu naik-naik banget ya? Nggak naik-naik banget. Jadi apa ya? Sebetulnya Desa Cembor itu masuk wilayah Pacet. Cuman karena kita sudah di perbatasan gitu, orang lebih kenalnya di Trawas. Gitu. Tapi Jadi sebenarnya Raya Trawas Pacet. tapi sebenarnya bukan nggak terlalu jauh-jauh banget di Trawasnya gitu, enggak ya? Enggak. Oke. Nah, ini Mbak ngomongin soal usaha kulinernya Mbak Fitri. Ini ada warung, ada catering. Usahanya dua itu, Mbak. Iya. Warung dan catering. Iya. Awalnya mana dulu nih? Lebih ke konsentrasi ke yang mana dulu? Warung dulu atau catering dulu nih awalnya? Kalau ngomongin soal awal, dulu itu kan ibu itu ada warung gitu ya, terus berjalan. Warungnya juga di situ ya? Dulu di situ, cuman terus kemudian setelah saya menikah berhenti, berhenti terus berapa tahun kemudian gitu, suami kan kerja di ini semacam hotel gitu ya di Trawas gitu, terus akhirnya di sana karena banyak melayani tamu, terus keteteran gitu kalau butuh konsumsi gitu ya. Akhirnya saya beranikan diri aja. Saya ke kantor gitu. Ya istilahnya melamar lah ya. Akhirnya oke. Jalan lah mulai itu sekitar tahun 2004. 2004 awal gitu. Mulai berjalan terus kemudian catering dulu sebetulnya. Jadi setelah itu kemudian sampai Ibu tadi warung ya, Mbak Fitri mengawali dari catering ya, iya, kalau Mbak betul, Fitri gitu. ya. Jadi lebih banyak sih konsumennya memang ini ya orang retreat gitu. Jadi acara-acara kayak catering gitu ya. Jadi kan banyak ya di Trawas itu tempat-tempat yang dipakai buat pertemuan kayak gitu ya. Jadi awalnya sih dari satu tempat ya, kemudian karena banyak pelanggan gitu, terus mereka nggak selalu di tempat itu, jadi akhirnya kan melebar gitu. Jadi kalau mereka misalnya ini pelanggan, oh aku punya langganan ini gitu ya dari Bu Pandu gitu, coba aja ditelepon gitu. Jadi dari teman ke teman gitu, akhirnya dari sampai mulut ke mulut Tretes, ya. Jadi sampai ke Tretes, sampai ke Pandaan gitu. Jadi ya dari villa ke villa, dari hotel ke hotel gitulah, jalan-jalan door to door. Paling jauh mana nih pernah melayani di cateringnya? Kalau untuk itu sih saya pernah sampai di Tretes itu yang di atasnya Taman Safari sana. Tapi terus saya bilang gini, kalau lain kali enggak lagi ya Pak ya, jangan ambil di sini gitu. Jauh. Perjalanannya dari Trawas ke sini sampai dari Trawas ke sana itu jauhan ke sana. Oh gitu. Jadi sekitar 2 jam untuk satu kali berangkat. Jadi PP saya harus 4 jam. Lain kali diambil aja sendiri, Pak. Aduh. Sama orangnya. Aduh. Jadi saya
Kan biasanya kalau makan pagi itu kan jam 7 ya. Jadi kalau biasanya berangkat jam 6 gitu, saya mesti subuh itu sudah berangkat. Tapi kalau ini? Kalau lah ya makanya itu. Jadi subuh itu saya sudah berangkat. Biasanya kan jam 6 gitu saya berangkat gitu ya. Terus itu akhirnya aduh, kok yo nyarakno gitu ya. Terus satu kali ini aja Pak ya, lain kali enggak lagi kalau di sini. Aduh, terus aku gimana? Cari villa yang deket dengan Trawas. Saya bilang gitu. Ini adalah sebuah cerita suka dukanya usaha catering ya. Salah satunya itu tadi kalau pas tempatnya jauh ya Mbak ya, betul ya. Kabarnya nih selain terima pesanan ini ya, apa kue juga ya? Sebetulnya kalau kue itu gini loh. Jadi awalnya kan gitu ya dari villa ke villa. Terus ya kalau dulu sih kalau ada yang hajatan gitu, jadi lebih ke bukan yang resepsinya ya, tapi istilahnya kalau orang gitu selamatannya. Jadi kue-kue tradisional aja lah, nggak terlalu nggak mahir banget bikin kue gitu, maksudnya ya kue-kue yang umum aja. Misalkan? Ya, wis kayak biasanya gitu kan lemper, risos, pastel, yang gitu-gitu ya. Kalau roll tart mungkin gitu masih bisa tapi kalau sudah yang agak sulit enggak lah. Enggak fokus ke sana. Lagian banyak sudah yang ditangani Mbak, mulai dari rumah makannya, cateringnya, pesanan kue ya kan. Ya, jadi ini saja sudah begitu menyita sekali. Kalau boleh tahu menunya apa aja sih Mbak kalau di warungnya dulu, di warung Bu Pandu? Kalau di warung Pandu saya yang apa ya istilahnya andalannya? Iya, menjadi andalan biasanya kan gitu ya ada ya. Saya punya rawon iga, saya punya gurami bakar. Iya, kemarin saya juga ngomong-ngomong tahu postingan gambar rawonnya, saya pengen Mbak, apalagi ada apa ini kecamba yang kecil-kecilnya. Saya bawa hari ini untuk sarapan. Iya? Oke. Terima kasih. Sebentar saya tutup dulu ya ini acaranya, saya mau sarapan loh. Oh gitu ya. Jadi rawon iga itu yang menjadi andalannya? Iya. Satu porsinya berapa? Satu porsinya untuk sekarang 20.000. Oh, ya. 20.000 jadi apa ya? Itu kan kalau di tempat saya nasi tersendiri kan gitu. Jadi satu mangkoknya itu satu porsinya 20. Oh, begitu ya. Rawon empal juga gitu. Jadi ya berkisar antara itulah. Antara 20 ya. Karena memang sekarang daging juga mahal kan ya harganya ya. Iganya yang susah. Oh gitu, jadi dipatok dengan harga seperti itu sudah inilah seimbang begitu ya. Apalagi dengan rasanya kemarin yang bilang waduh rasanya iki lho bumbunya nggak ada yang salah satunya gerak, pokoknya enak gitu ya, sambalnya juga enak. Alah Camuk yang sponsori. Itu yang semoga Camuk denger ini. Yang jadi menu andalannya adalah rawon iga. Selain rawon iga mungkin ada pilihan lain di warung Pandu? Saya punya gurami bakar, nanti boleh dicoba. Oh gitu ya, bawa juga? Iya. Mbak, kok dibawa semuanya sih ke sini? Sebenarnya nggak usah repot-repot loh Mbak. Dalam hati mah girang Sobat R ya. Enggak sih sebetulnya. Ada beberapa, cuman kan nggak mungkin ya nyiapin pagi-pagi semua gitu. Jadi aku bawa sarapan, ya semoga cukup gitu. Oke, jadi ada gurami bakar. Terus ada apa lagi? Ada nasi campur. Ada nasi pecel gitu. Terus macam-macam sambelan ya, penyetan gitu. Penyetan ada juga ayam ya? penyet gitu. Ada. Cuman apa kalau nasi goreng gitu saya bikin. Cuman kalau untuk ini nasi campur nggak setiap hari ready. Oh gitu ya. Jadi Jumat Sabtu aja. Oh jadi ada sendiri-sendiri ya. Maksudnya harinya ya? Kalau hari Sabtu Minggu saya usahakan untuk lengkap semua menunya gitu. Tapi kan karena memang hari Sabtu dan Minggu biasanya lebih banyak ya yang ke Trawas ya. Jadi untuk pengunjungnya pun akan lebih banyak begitu kan ya kalau dibandingkan hari biasa. Oke Sobat R, ini kembali lagi ya bersama dengan Mbak Fitri Cahya, pemilik warung dan catering Bu Pandu. Kalau Sobat R mungkin penasaran ya, pengen mengenal lebih dekat, silakan aja Sobat R bisa telepon di 3-nya 4x94, SMS juga bisa di 081 23459 400, Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM_Mojokerto ya. Atau bisa live streaming sekarang, silakan aja di www.rfm94.com. Nah Mbak Fitri, saya penasaran juga. Mbak Fitri ini basicnya bisa masak itu dulu pernah ya mungkin sekolah masak atau mungkin kursus atau ini otodidak karena belajar dari ibu gitu. Ibu tadi kan awalnya juga punya warung gitu kan. Gimana nih Mbak? Otodidak aja ya. Otodidak ya. Jadi gini, ibu itu kan sudah lama gitu ya. Ada warung itu sudah lama gitu. Jadi istilahnya anak embok warung lah.
Ibu udah marung dari mungkin dari Mbak umur berapa? Saya masih kecil. Saya masih umur 6 tahun. Jadi saya itu sudah terbiasa jadi gitu sudah tiap hari ya melihat ibu masak, melihat ibu apa? Bukan cuman melihat sebetulnya. Tapi ikut campur juga. Jadi waktu itu jadi saya bilang saya mulai kecil. Saya tuh dari kelas 5 SD. Itu kalau mau berangkat sekolah itu harus bikin bumbu pecel dulu itu harus. Oh iya? Iya. Kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Saya cuma bisa sambal korek waktu itu. Jadi luar biasa jadi ya. ada terus kemudian kan SMP ya. Dulu zaman saya SMP itu karena di gunung gitu masih jalan. Masuknya itu masuk siang. Jadi pagi itu saya mesti bakar ikan itu dulu. Jadi ada ikan bakar bumbu rujak itu sebetulnya juga menu andalan di catering saya gitu ya. Tapi kalau di warung saya enggak bikin karena terlalu ribet gitu loh ya. Banyak tenaga. Iya. Jadi kalau ada pesanan gitu saya bikin. Jadi itu dulu kalau pagi kalau saya yang bikin bumbu pecel, nanti kakak saya pulang sekolah dia yang bakar ikan itu. Bakar ayam maksudnya ya. Jadi kalau saya yang bakar, nanti kakak saya pulang yang harus bikin bumbu pecel. Oh, itu sudah tugasnya itu ya. Tugas. Iya, jadi itu tugas. Jadi apa ya? Terus dulu zaman itu tempat saya itu belum ada listrik. Oh gitu. Jadi bantu ibu ngulek bumbu itu harus setiap hari gitu. Jadi saya tuh dari Mbak sebentar kecil, saya pegang lengannya Mbak, gede apa enggak Mbak? Kakean ngulek. tot. Iya. Jadi gitu ya. Jadi dulu kan belum. Tapi saya tidak pernah listrik. terbayangkan anak umur kelas 5 SD ngulek bumbu pecel bisa halus ini Mbak. Bukan diulek, ditumbuk. Oh, ditumbuk. Jadi ditumbuk. Zaman itu juga belum ada. Kalau sekarang ada gilingan. Kalau Iya, zaman iya. saya sekarang kan sudah enak ya. Bawa ke pasar gitu, nanti di Udah pasar ada. situ digiling, bawa pulang tinggal di. Ini aja dicampur sama air gitu kalau gitu. bikin ya. Kalau kalau dulu harus numbuk, jadi ditumbuk. Jadi ini gitu. adalah otodidak, belajar dari orang tua dengan melihat dan turun tangan juga ikut Iya. bantu begitu ya. Luar biasa sekali Mbak ya. Ini ada yang gabung, coba kita angkat dulu teleponnya Mbak Fitri ya. Halo, selamat pagi. Pagi, Iya, dengan siapa di mana nih? Bunga di Karangnongko. Oh, Bunga Temi. Iya. Waduh, kalau Bunga Temi ini Mas, ngulek gak ngulek kacang tok iki, sok lembut ya. Iya, Mbak. Ngulek bumbu apa aja bisa. Oke, silakan Bunga Temi, mau tanya apa sama Bu Fitri, Mbak Fitri nih? Ya. Kalau di Mojokerto itu nggak ada cabangnya, Pak. Iya, cek gak ado-ado ngono ya. Iya. Terus? Nggak tahu nang Terawas. Nggak ada jalan. Ya. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan apa lagi nih Mbak? Nggak itu aja. Itu aja. Cuman itu kangen nih Mbak Bahana. Oh, kangen sama saya. Terima Iya. kasih ya, dikangenin Rek. Oh. Oke, thank you ya Bunga Temi ya. Iya, terima kasih. Yuk, waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Bunga Temi. Tanya cabangnya di Mojokerto ada nggak? Soalnya mungkin kadang kalau mau ke Trawas kejauhan. Padahal wis kepingin nyidam ini. Sebentar sebelum dijawab kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, isi-isi ngomongno anu. Oh, makanan. Makanan. Anjane ngiming-ngiming sampean. Gara itu buka di Nah, oh poso sampean. Oh, Alhamdulillah, iya. Ini adalah ujian, Mas, ujian kecil ya. Iya. Oke, Mas Randy mau tanya apa nih sama Mbak Fitri? Kepingin, karena di situ bisa dibawakan jadi kepingin, tapi Rono kok anu iki paling sepertinya enggak baik. Sebentar ini. Saya aja ini belum tentu ini loh ya, mungkin bisa jadi kurang saya ya. Please deh, jangan nambah-nambah ya lu. Oke. Untuk di warungnya situ apa ya, mungkin ada berapa varian masakan. Tadi kan belum disebutin semuanya varian masakannya apa aja, dan yang saya paling suka itu pecel. Nah, pecel itu terdiri dari sayurnya apa dan sebagainya. Mungkin harganya gitu. berapa? Nah, pecel. Oh ya, di Mojokerto ada nggak yang di kota atau di mana itu? Jangan jauh-jauh di Terawas. Maunya juga ada Bu Pandu ini ada di Mojokerto gitu ya? Iya, kalau di Mojokerto itu mungkin kalau pengen coba pecelnya saya. Gitu ya, pecinta pecel ya? Iya, pecinta pecel pokoknya. Yang sayur-sayuran gitu suka banget bang. Kalau bumbunya sekarang itu kan dulu masih diulek, sekarang ada gilingan gitu kan. Itu juga beda ya rasanya ya? Iya, beda. Sama ditumbuk itu kan juga beda, karena merusak serat. Kalau digiling kan nggak begitu gitu kan. Nah, sekarang itu memakai gilingan atau memang
tetap pakai murni tumbukan. Oh, Tapi beda sing oke. ngulek ya beda lho Mbak. Iya, apa meneh sing ngulek iku nganu aduh ada rasa-rasa cinta gitu. Sede meneh rasane ya. Siji, pokoknya, Oh, gitu aja, yes. itu aja. Oke, Semoga sukses. yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Randy, pecinta kuliner pecel tepatnya Mbak ya. Nah, ini ngomong soal bunga temi dulu tadi, cabangnya ada nggak ini kira-kira di Mojokerto? Belum ya? Kalau untuk sekarang sih kayaknya belum. Cita-cita itu ada. Boleh tau bercita-cita. Boleh sekali. Mumpung cita-citanya nggak bayar gitu. Heeh. Ya kalau saya pikir sih bener kata Mbak Rini ya. Ojo nervous gitu. Jangan nervous. Jangan takut. Tunjukkan kalau wong gunung pun ya bisa gitu loh ya. Jadi tak pikir gini. Oh iyalah. Maju itu kan hak semua orang gitu ya. Jadi kalau pengen punya cabang sih pastilah ya. Ada memang Mbak ya keinginan seperti itu ya. Usaha itu pengen berkembang itu pasti. Cuman untuk sekarang kayaknya enggak dulu. Jadi masih saya pegang sendiri. Cari SDM-nya yang agak susah. Itu ya Mbak ya. Jadi kebanyakan apa ya kalau sekarang Saya habis itu, siaran kayaknya luang deh Mbak saya. oh gitu. Tapi nanti kasihan ya. Loh, saya ini bisa ngulek sembarang kali loh, Oh Mbak. gitu. Tak kan deplok. Oke, jadi sebenarnya ada ya Bunga Temi ini ada planning, ada keinginan untuk membuka cabang di Mojokerto ya untuk warga Mojokerto yang kebetulan biar gak jauh-jauh ke Trawas. Karena kan juga di sana kadang ada yang kepikiran Trawas aja udah waduh males. Terus terang tinggi memang gitu ya. pelanggannya kan kebanyakan saya dari Surabaya, dari Mojokerto gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi apa ya? Mereka itu saya disuruh bikin rumah makan itu juga dulu awalnya gitu. Tolong Po bikin tempat makan, jangan besar-besar lah, kecil aja. Kalau aku kangen sama masakannya itu, masa aku harus nunggu event dulu gitu loh supaya nanti pesen dulu di Bu Pandu baru makan rawonnya gitu. Bikin Po tempat gitu. Ada sih yang kasih saran, kenapa nggak bikin di Surabaya aja misalnya gitu. Jadi Tapi sebenarnya nggak hanya ini saja ya, sebenarnya nggak hanya penelpon tadi yang tanya Mas Randy dan Bunga Temi yang pengen ada di Mojokerto, tapi sebelumnya pun juga seperti itu, pengennya ada di tempatnya ya. Ada klubnya Bapak baker gitu ya. Oh, kebetulan Bapak suka ini bikers. Bukan suami, maksud saya ada bapak-bapak dari Surabaya. Biasanya biker gitu ya. Jadi kalau hari Sabtu, kalau hari Minggu gitu mereka naik. Jadi itu nanti mampir di tempat saya. Pasti ya, sudah menjadi langganan tetap sudah ya. menjadi begitu langganan. Ya? Jadi gini, kadang-kadang itu beliau gini, Mbok iya di Surabaya Pak, oh deket gitu. Aku tuh mesti kalau mau rawon harus ke sini gitu loh. Iya. Jadi ini plannya buat Mbak Fitri adalah mendirikan Bu Pandu di Kota Mojokerto di sini ya, di bawah Mbak, nggak di atas sana. Amin. Terus sama di Surabaya. Itu Amin. Mbak ya PR-nya Mbak ya. Semoga. Ini lanjut ke Mas Randy tadi yang tanya berapa varian masakan yang ada di warung Pandu. Sekalian juga mungkin cateringnya juga ya. Yang bisa disebutin. Kalau untuk varian masakan itu sebetulnya saya lebih ngambil ke masakan harian ya. Nah, jadi apa ya, masakan sehari-hari lah. Saya punya rawon, saya punya soto, ada nasi campur, ada nasi pecel. Kalau di catering, kalau ada yang biasanya gitu, jangan ini Bu, aku mau ini aja, tolong Pak Moi gitu. Tapi yang lebih banyak sih sayur asem gitu ya. Jadi sayur asem. Itu yang sop. mana? Menu di mananya? Itu menu di cateringnya. Oh, di catering ya. Sesuai dengan permintaan ya. Enggak juga sebetulnya. Ada Jadi ada daftar oke. menunya gitu. Cuman kalau misalnya ada yang mau agak melenceng dari itu, kalau misalnya saya bisa, ya tetap saya usahakan untuk bisa gitu ya. Asal budget kan juga jadi perhitungan Iya, gitu betul, ya. Jadi betul. kalau budgetnya saya rasa masih seimbang gitu, Ya bila oke bisa lah ya. Tapi kalau yang di warung itu menyesuaikan kalau saya pas catering, jadi daftar menunya ada. Tapi kalau beberapa yang lagi kosong gitu, saya tutup. Tapi kalau pas catering gitu kan otomatis kan masaknya barengan ya. Gitu semua yang ada itu jadi saya sesuaikan juga sama yang catering itu, nanti di situ ready juga. Tapi kalau untuk rawon iga, rawon empal, Itu selalu gurami, ada ya. Terus penyetan macam-macam itu, terus sama pecel itu ada.
Pecel itu tadi Mas Randy tanya kan tanya ya. pecel, ya pecel tuh sayurnya apa aja? Jadi kalau pecel itu mungkin ada keunikan tersendiri gitu mungkin. Umum ya. Umum ya. Cambah itu ya, toge, terus ada kemangi, iya, terancam itu timun. Kemangi sama timun itu pasti. Kangkung. Terus serundeng ada, terus ada kadang-kadang ada oseng gitu. Ya menyesuaikan aja saya punya bahan apa gitu, lodeh gitu. Jadi itu jadi campurannya gitu. Oke. Oh, jadi ada lodehnya juga pecelnya? Iya. Selalu ada apa ya? Pokoknya pecel itu bukan sayur aja gitu. Sama loh. sambelnya enggak ya, jadi tapi selalu ada matchingin sama ini juga enak. 3 macam biasanya. Ada serundengnya juga loh. Serundengnya selalu itu ada. Serundengnya itu ya. Iya. Jadi tambah kepengin aja Sobat R. Biasanya kalau pecel kan pecel tok gitu ya. Tapi ini ada serundengnya. Serundeng ada sih kadang ya. Tapi ada yang beda adalah ada sayur lodehnya juga. Lodeh nangka muda. Campur-campur. Campur-campur ya. Iya. Aduh. Kalau nangka muda itu biasanya masuk di menu gudeg. Oh gitu. Jadi itu ada oseng daun pepaya. Enak itu Mbak. Terus ada gudeg. Terus telur. Kalau anak saya bilang itu telur lapindo. Oh gitu. Iya, soalnya kan coklat, bumbunya kan bumbu coklat gitu. Jadi kalau dia bilang telur lapindo, akhirnya saya masukkan di menu cateringnya itu telur lapindo gitu. Kok telur lapindo ya Bu? Gitu. Banyak yang pesen juga ya karena dari namanya yang unik itu tadi. Nah ini sama juga sekaligus menjawab tadi Mas Randy di Mojokerto ada nggak? Nah ini masih dalam ini ya Mas ya, planning ya Mas ya. Sekaligus sama dengan pertanyaan Bunga Temi tadi. Oh ya, kalau tadi kan sempat cerita juga Mbak Fitri, kalau dulu zaman-zaman masih sekolah deplok begitu ya bumbu pecel. Nah sekarang nih gimana? Apakah tetap kayak dulu atau pakai gilingan atau gimana bumbu pecelnya tadi? Lihat situasi sih sebetulnya. Lihat situasi. Iya, jadi maksudnya? gini, kalau saya pas luang gitu, memang betul kata ibu saya itu bumbu pecel ditumbuk sama digiling itu beda, memang beda. Kalau ditumbuk itu dia bisa berminyak gitu ya, jadi bisa minyaknya tuh keluar lumer gitu, lebih lumer. Kalau ditumbuk kan nggak bisa gitu, tetap apa ya istilahnya kalau orang Jawa pero gitu ya. Jadi itu juga sudah mempengaruhi rasa sebetulnya. Lebih enakan di mana? Enak yang mana? Enak yang ditumbuk. Enak yang ditumbuk ya. Lebih enak yang ditumbuk. Soalnya dia begitu ditumbuk dia nanti bisa lumer gitu. Jadi kalau waktu catering banyak yang bantu banyak gitu, terus kerjaannya agak luang. Diusahakan ditumbuk aja. Oke, tapi kalau pas lagi banyak buru-buru ini mungkin ya pakai bawa giling. Ke pasar aja digiling sudah. Oke, tapi biasanya kalau udah cinta sama pecelnya satu gini aja ya, wis nggak mau tahu itu tadi digiling atau di apa, kadang kayak gitu ya, Pak ya. Oke, Mbak Fitri, kalau boleh tahu ini yang apa terakhir, masih belum terakhir sih, tertarik menggeluti dunia kuliner, kenapa sih Mbak? Kalau saya lihat Mbaknya cantik bisa jadi model loh. Ini kenapa? Ya karena sebetulnya sih karena kebiasaan kali ya. Jadi gini loh, kembali lagi istilahnya kan saya wong gunung gitu ya, dengan pendidikan yang terbatas gitu. Iya memang benar. Jadi dengan pendidikan yang terbatas saya tetap pengen gitu ya, tetap pengen berkarya gitu ya, walaupun dengan keterbatasan itu gitu. Dan saya punya sedikit keterampilan yang mungkin diajari oleh orang tua gitu. Jadi kenapa nggak saya manfaatkan gitu ya. Terus melihat peluangnya di situ juga karena saya pikir untuk daerah Pacet Trawas itu kan daerah wisata gitu. Untuk kedepannya makin tahun mungkin makin rame gitu ya. Sementara prospeknya bagus begitu ya. Iya, prospeknya bagus lah gitu. Jadi untuk dari zaman saya kecil sampai sekarang itu makin lama makin maju gitu ya. Gak ada matinya deh pokoknya bisnis kuliner di sana ya. Jadi ya disitulah sebetulnya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan Mbak Fitri ya. Iya. Oke, yang terakhir nih Mbak. Ini tadi sempat disebutkan juga sih alamatnya ya. Tapi untuk yang terakhir nih tidak apa-apa untuk diulang kembali. Kalau untuk order catering atau nyobain menu enaknya Mbak Fitri, ini alamatnya di mana Mbak? Lebih jelasnya. Atau mungkin ada nomor telepon juga sekalian yang bisa dihubungi sama Sobat R. Mungkin mau pesan catering, ada hajatan pernikahan kayak atau mungkin apa gitu. Iya. Saya tinggal di ini ya, kalau tempatnya itu di Jalan Raya Pacet Trawas. Jalan Raya Pacet Trawas di Desa Cembor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jadi kalau orang mau cari mudahnya gitu mungkin
di pinggir jurang Gembolo gitu ya. Oh, di pinggir jurang Gembolo. Iya. Waduh, hati-hati Mbak loh. Tarsan memang. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi Mbak kalau misalkan mau pesan catering gitu. Iya, di 081 Oke. 235 Oke. 050 050 235 235 ya. atau satu lagi Berapa? di 085 850 555 256. Oke, ini nomor yang bisa dihubungi Sobat R ya. Oke Mbak Fitri, terima kasih banyak untuk kedatangannya hari ini ya Mbak ya. Sama-sama. Mbak Fitri pengen jadi penyiar nggak? Suaranya bagus loh. Aduh, Bener deh. Bisa jadi penyiar deh kayaknya terus ya. nyelap bumbu sopo? Gantian saya aja yang ke sana, Mbak Fitri yang di sini ya. Oke, Aduh, Mbak iya. Fitri sukses ya untuk warung dan catering Bu Terima Pandunya. kasih banyak. Salam untuk semua yang ada di sana ya. Iya. Sama suaminya nggak usah salam dan nanti saya salami sendiri di luar ya. Iya, oke deh. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Mbak Fitri ya. Iya, Sampai iya, ketemu di iya. lain kesempatan. Oke. Sama-sama. Ya, Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mbak Fitri Cahya, owner dari warung dan catering Bu Pandu yang ada di Jalan Raya Pacet Trawas ya. Semoga saja ini menjadi referensi buat Sobat RFM yang mungkin kebetulan lagi berlibur bersama dengan keluarga di Trawas, mampir po ore. Apalagi dengan adanya rawon iganya yang luar biasa bikinan Mbak Fitri bisa dicoba. Oke?